Ia selalu diperlakukan dengan buruk dan dicemooh oleh teman-teman. Suatu hari, ia tidak tahan lagi. Ia berjalan menuju sebuah ladang jagung, berencana mengakhiri hidup dengan meminum racun. Namun, saat hendak menenggak racun itu, ia melihat seorang pria terluka tergeletak di sana. Rasa iba menggagalkan rencananya. Ia menyelamatkan pria itu dan merawat lukanya di sebuah gudang. Saat sadar, pria itu bertanya, "Hei nak, apa yang kamu lakukan di sini?" Anak itu menceritakan kisahnya. Dengan tatapan tajam, pria itu berkata, "Jangan menyerah, jangan sia-siakan hidupmu." Sejak hari itu, pria itu mulai melatihnya. Fokus, pukul sekuat tenaga. Hari demi hari, ia terus berlatih keras. Tatapannya menjadi tajam dan dingin. Suatu hari di sekolah, anak-anak itu datang mendekatinya. Tapi kali ini, ia menatap tajam. Ia menghantam mereka satu persatu dan jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Ketika di rumah, anak itu menonton tinju di televisi. Dia terkejut, ternyata pria asing yang melatihnya adalah juara tinju dunia. Saat diwawancarai, pria itu berkata, "Jangan pernah menyerah." Seorang anak hidup dalam bayang-bayang. Seorang dokter memasang sebuah papan di depan kliniknya. "Jika Anda sembuh, Anda membayar 100.000. Kalau tidak sembuh, kami yang akan membayar Anda 1 juta. Seorang pengacara datang dan memutuskan untuk mencoba. Lalu dokter bertanya kepadanya, "Ada masalah apa?" "Saya kehilangan indera perasa." Kemudian dokter itu menyuruh perawat mengambil obat nomor 33 dan menaruh 3 tetes ke dalam mulut pengacara tersebut. Pengacara itu berteriak, "Apa ini? Apakah ini air kencing?" Dokter tersenyum. "Selamat, Anda sudah sembuh. Silahkan bayar 100.000." Keesokan harinya, pengacara itu kembali ke klinik. "Anda sakit apa lagi?" "Saya kehilangan ingatan." Dokter dengan tenang berkata kepada perawatnya. "Bawa obat nomor 33. Pengacara itu spontan berkata. "Tunggu, bukankah itu air kencing yang kemarin?" Dokter itu tersenyum. "Sempurna, berarti ingatan Anda sudah kembali. Silahkan bayar 100.000." Pengacara itu marah. Dia kembali seminggu kemudian dengan tekad untuk membalas perbuatan dokter tersebut. "Dokter, saya buta." Dokter terdiam sejenak lalu berkata, "Maaf, saya tidak punya obat untuk itu. Ini silahkan ambil 1 juta." Pengacara itu berteriak. "Anda bagaimana? Ini kan cuma 10.000 rupiah." Dokter tersenyum dan berkata, "Luar biasa, berarti Anda tidak buta lagi. Silahkan bayar 100.000." pesan moral, tidak peduli seberapa pintar kamu merasa dirimu, selalu ada orang yang lebih pintar. Seorang 3 easter egg dengan jumpscare mengerikan di video game part kedua. Di Payday the Heist, saat misi pengambilan sampel darah di rumah sakit, ada momen di mana musuh akan mematikan listrik rumah sakit. Nah, pada momen itu, kalau kita mengintip jendela salah satu ruangan pasien, bahkan game klasik seperti Yume Nikki tersembunyi easter egg yang mengerikan. Tepatnya di rumah Poniko, ketika kamu mematikan lampu, ada peluang 1/64 kali hantu Uboa bakal muncul di depan kalian. Kita nggak akan bisa kabur dan hanya bisa mendekatinya. Gua tahu ini bukan jumpscare, tapi menurut gua lumayan bikin kaget aja. Di game Dying Light, saat di misi di mana kita harus pergi ke apartemen, kita akan menemukan sebuah boneka teddy bear. Kalau kita menekan hidungnya terus-menerus, Stop it. Leave me alone. You asked for it. 3 easter egg